Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat demonstrasi kontekstual tentang proses coaching. Coaching itu merupakan proses supervisi akademik yang bisa dilakukan oleh rekan sejawat. Tentunya mungkin ibu semuanya berpikir bahwa proses supervisi hanya dilakukan oleh pemimpin. Nah, dalam proses coaching ini bisa dilakukan dengan rekan sejawat. Tentunya ibu bapak semuanya penasaran. Saya akan mendemonstrasikan kegiatan ini. Yang pertama Ibu Rina sebagai coach, yang ini Pak Isan sebagai. Oke, silakan ya. Cukup penasaran? Kita lihat videonya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Hari ini kita baru bertemu ya Pak ya? Iya Bu, dan saya telah mengganggu waktunya Bu Rina. Mohon maaf sekali ini saya datang ke Bu Rina. Saya punya keluh kesah dan saya yakin Bu Rina bisa membantu proses mengatasi keluh kesah yang saya hadapi bersama murid-murid di kelas Bu Rina. Ya. Terima kasih ya Pak ya sudah mendatangi saya ya. Kira-kira apa tujuan dari Bapak ingin bertemu dengan saya ini? Begini Bu Rina, jadi saya mudah-mudahan dari pertemuan ini saya kan punya masalah nih di sekolah, di murid saya, anak-anak itu memiliki keterbatasan membaca Al-Quran di sekolahnya. Ya. Jadi kemampuan baca Al-Qurannya itu sangat mengkhawatirkan, presentasi ini cukup luar biasa mengkhawatirkan. Itu menjadi sebuah kesedihan buat saya lah tentunya. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan ini saya dapat solusi yang bisa dilaksanakan oleh saya. Saya juga dapat sharing bersama Bu Rina terhadap apa yang saya lakukan. Ya, terima kasih ya Pak Ihsan ya. Jadi tujuan Bapak di sini karena siswa memiliki keterbatasan dalam membaca Quran ya Pak ya. Nah, ya. Terus di sini apakah ada hambatan atau gangguan yang sering Bapak alami gitu ya di pembelajaran ketika di kelas gitu? Kan permasalahannya memang dari kondisi COVID kemarin ya, kita dihantam oleh kondisi COVID sehingga anak ada di rumah dan tidak melaksanakan atau kurang leluasa melakukan kegiatan pembelajaran, terutama membaca Al-Quran. Yang kedua itu saya pikir ini ada faktor anak, kan saya biasanya kalau pas mengecek bacaan anak itu suka saya tanya di sesi bertanya dan ada refleksi bersama anak itu kenapa nggak bisa membaca. Jawabannya karena saya jauh rumahnya dari tempat pengajian, itu diantaranya. Kemudian yang ketiga sebetulnya daya dukung dari orang tua itu sangat lemah sekali untuk memberi motivasi kepada anak supaya dia anak-anak ini mampu belajar. Yang keempat kita tahu ini kan di sekolah di SMP itu waktunya panjang sekali ya. Jadi panjang sekali, jadi menghabiskan waktu belajar di sekolah itu cukup panjang sehingga mereka itu pulang ke rumah masing-masing udah sore dan pengajian sekolah agama di sorenya itu pasti tidak dilaksanakan oleh anak-anak. Itu yang sepertinya yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh saya bersama murid di kelas. Ya, dari permasalahan yang Pak Ihsan kemukakan barusan, saya setuju ya. Dari ada 4 ya di sini yang saya simak. Di sini ada 4 hambatan yang Bapak Ihsan temukan di sini ya. Nah, kira-kira solusi yang bisa Bapak berikan untuk hambatan tersebut seperti apa ya Pak? Yang mungkin bisa saya lakukan ya bersama murid-murid di kelas, saya memberikan penguatan kepada siswa dan pada murid senantiasa memiliki tanggung jawab bahwa membaca Al-Quran dan menelaah Al-Quran itu memahami Al-Quran adalah hal yang sangat urgent, sangat penting bagi mereka. Kemudian yang kedua itu Al-Quran sebagai pedoman hidup itu harus dimaknai dan dipahami makna dan sehingga anak-anak apabila saya selalu menyampaikan anak-anak apabila tidak bisa membaca ya bagaimana bisa memahaminya. Ketiga, saya pasti akan memanfaatkan waktu yang banyak di sekolah ini ya untuk digunakan mereka sebagian waktu itu dilaksanakan pembelajaran baca Al-Quran di sekolah. Itu yang memungkinkan saya lakukan. Keempat ya paling juga saya akan melaksanakan ekstrakurikuler khusus untuk
bagi mereka, bagi siswa yang memiliki kelemahan ataupun ada keterbatasan membaca Al-Quran. Barangkali itu yang memungkinkan saya lakukan. Iya. Setuju ya Pak dengan solusi yang Bapak berikan barusan. Nah, di sini dari beberapa solusi yang Bapak kemukakan tadi, kira-kira dari solusi tersebut kesempatan apa yang akan Bapak lakukan gitu ya untuk mencapai tujuan tersebut? Tentu saya banyak hal ya yang bisa saya mungkin bisa dikerjakan, tetapi tentunya ada keterbatasan juga di hambatan juga ketika saya ingin melaksanakannya atau mengimplementasikannya. Misalkan saya ingin sekali murid-murid ini semuanya melaksanakan literasi Al-Quran di awal pembelajaran, sekalipun itu memang ada juga kendalanya ya guru-guru jam pertama itu sangat memiliki adanya ketidaksinkronan tujuan, jadi mereka sedikit kurang begitu kurang greget dukungan daya dukungnya dari guru-guru jam pertama ini. Padahal yang saya harapkan mereka juga menjadi menjadi pembimbing di jam pertama untuk melaksanakan literasi baca Al-Quran. Nah, yang memungkinkan saya akan lakukan ya tentunya saya akan memanfaatkan jam saya sendiri di kelas untuk membina, membimbing membaca Al-Quran bagi mereka yang memiliki keterbatasan membaca Al-Quran. Jadi saya akan sediakan 1 jam untuk membimbing siswa-siswa yang memiliki keterbatasan membaca Al-Quran. Yang ketiga ya itu saya akan membuat waktu dan mengusulkan kepada sekolah untuk disetujui yaitu ekstrakurikuler membaca Al-Quran, ekstrakurikuler BTK di jam-jam khusus untuk siswa yang memiliki keterbatasan baca Al-Quran. Ya, saya sangat setuju sekali ya Pak ya dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, dengan kesempatan-kesempatan yang Bapak miliki tadi. Kemudian untuk rencana, nah ini ya untuk rencana aksinya, kira-kira untuk mencapai solusi yang tadi Bapak kemukakan tadi, kesempatan apa yang akan Bapak lakukan? Ya itu saya akan lakukan beberapa waktu ke depan, tapi mungkin saya akan laksanakan untuk ekstrakurikuler ini di semester genap, karena sekarang sepertinya waktunya sudah akan menjelang libur dan pembelajaran juga belum begitu efektif pasca gempa ini, dan saya akan alokasikan waktu dilaksanakannya nanti setelah semester genap berjalan. Kemudian untuk literasi baca Al-Quran juga sebetulnya memang sudah berjalan, cuma karena masa hambatan, tapi tentunya nanti di semester genap ini saya akan perkuat kembali dan saya akan bangun komitmen bersama-sama guru yang lain, karena memang ini juga menjadi bersama bersama, mereka memiliki komitmen dan cita-cita yang sama supaya bisa membimbing anak-anak kita menjadi lebih baik lagi, terutama dalam membaca Al-Quran. Ya, jadi untuk melaksanakan kesempatan yang Bapak miliki itu, jadi jangka waktunya tadi ya seperti yang Bapak utarakan tadi, sekitar semester awal ya, awal semester dimulainya. Nah, komitmen Bapak terhadap rencana ini seperti apa? Saya sangat berkomitmen sekali, juga saya butuh sekali komitmen dari daya dukung dari sekolah, dari stakeholder, dari kepemimpinan saya di kepala sekolah. Itu diantaranya ya bisa mengizinkan untuk ada waktu khusus melaksanakan ekstrakurikuler untuk membimbing siswa-siswa yang memiliki keterbatasan membaca Al-Quran. Itu saya akan sediakan waktu dan diizinkan oleh sekolah, itu barangkali yang dibutuhkan komitmen dari sekolah. Kalau saya sendiri, saya pasti berkomitmen sekali. Saya merasa bertanggung jawab terhadap kondisi yang ada, dan tentu saya akan menjadikan ini sebagai pemicu saya untuk lebih bagus lagi, untuk lebih baik lagi mendidik murid-murid di sekolah tentunya dengan memanfaatkan waktu yang ada. Ya, jadi tadi siapa yang mendukung komitmen Bapak tadi itu? Kepala sekolah tentunya saya mendukung sekali. Setuju ya dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah sekarang rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa Pak? Saya tindak lanjutnya yaitu tadi ya Bu, saya akan berkomitmen untuk
semester genap itu untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah saya susun tentunya, yang sudah saya sampaikan tadi ke Ibu. Mudah-mudahan itu bisa berjalan, yaitu diantaranya yaitu semester genap itu ada ekstrakurikuler kompetensi, kemudian saya akan memperkuat lagi membaca literasi Al-Quran di awal jam, dan yang terakhir itu memanfaatkan jam saya sendiri itu. Yang 3 jam itu 1 jam untuk pembelajaran, membimbing bacaan Al-Quran bagi mereka yang terbatasan. Bagus sekali ya program yang Bapak rencanakan barusan mengenai literasi membaca Quran itu sangat berguna sekali ya bagi kita sebagai sesama umat muslim ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan ya Bapak rencana tindak lanjut ke depannya berjalan lancar ya, dan semua pihak juga mendukung dari rencana Bapak itu ya. Ingin sekali ini daya dukung dari sekolah ini diwujudkan, dan mudah-mudahan di semester genap ini setelah pasca gempa ini ada geliat pembelajaran yang baik lagi dari sebelumnya. Ya, saya terima kasih Ya. nih. Sama-sama Bapak. Ya, sama-sama Saya sudah ada mudah-mudahan. sedikit plong ini Ya. dapat teman curhat terhadap kondisi yang ada dan permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan seri ini Ibu yang saya sampaikan ke saya dari apa ya, lebih bermakna lagi Ya. untuk saya. Mudah-mudahan semoga solusinya bermanfaat ya Pak ya. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih ya Pak ya. Ya, terima kasih ya juga Bu Lia. Mudah-mudahan. Terima kasih sekali lagi. Ya, baiklah, proses coaching ini sudah dilaksanakan tentunya. Proses coaching ini merupakan supervisi akademik yang bisa dilakukan oleh dua rekan untuk memecahkan satu masalah. Tentunya Bapak Ihsan dengan Bu Rina sudah melakukan proses coaching ini dengan baik. Tentunya segala permasalahan akan selesai apabila dilaksanakan secara kolaboratif. Tentunya mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi semuanya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 akan mempraktekkan praktik coaching untuk melaksanakan tugas dari modul 1.3 yang pada hari ini kami ditemani oleh Pak Supandi sebagai coach dan Bu Rina sebagai coach. Assalamualaikum Pak Pandi. Bu Rina, waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebaliknya tuh Bu Rina sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Maaf ya baru sekarang kita bisa ketemu nih, ada apa nih? Ya begini Pak Pandi ya. Saya itu tadi habis dari kelas ya. Ternyata ketika saya masuk ke kelas itu ada beberapa orang siswa ya yang memang saya lihat di absen itu anak tersebut tidak apa ya, kehadirannya itu alpa terus ya. Jadi saya bingung harus seperti apa. Saya sudah bertanya ya kepada teman-teman di kelasnya, anak ini kenapa? Mungkin ada anak yang menjawab temannya itu ya, tapi saya kurang begitu puas dengan jawaban dari temannya itu. Nah, saya itu harus bagaimana ya Pak Pandi ya? Iya, oke. Saya sudah menyimak apa yang mungkin Bu Rina paparkan. Jadi tujuan untuk pertemuan kita itu untuk apa? Ya, saya ingin anak tersebut selalu mengikuti pembelajaran saya ya. Jangan sampai anak tersebut dalam 1 minggu pembelajaran itu ada yang tidak masuknya misalnya 2 kali. Kan kalau misalnya 2 kali dalam 1 minggu kehadirannya bermasalah, berarti kalau kita kalkulasikan dalam 1 bulan itu berapa ya. Nah, itu tujuannya itu ingin anak itu kembali ke aktivitasnya, ke kelas, belajar seperti biasa. Oke. Jadi Bu Rina inginkan bahwa anaknya mungkin hadir ya setiap hari aktif di kelas. Nah, ada nggak hambatan atau gangguan yang Ibu temukan ketika menghadapi pembelajaran seperti itu? Tentu saja setiap hambatan selalu ada ya Pak. Misalnya ketika saya menyampaikan materi kepada anak di kelas ya, kalau misalnya ada anak yang tidak masuk, berarti anak tersebut tidak tersampaikan apa yang ingin saya sampaikan ya materinya. Nah, itu yang menjadi hambatan bagi saya ya Pak ya. Oke, kira-kira solusi apa yang Bu Rina bisa lakukan untuk memperbaiki keadaan murid seperti itu? Ya, solusinya
saya juga harus berkoordinasi ya dengan minimal saya harus berkoordinasi dengan wali kelasnya dulu ya, wali kelas, kemudian guru BP, kemudian kesiswaan, kemudian saya juga tidak lupa berkoordinasi dengan orang tua siswanya, seperti itu. Dari solusi yang Ibu paparkan tadi, apakah ada kesempatan yang bisa Ibu miliki atau lakukan untuk memperbaiki gitu ya? Ya, memperbaiki keadaan anak supaya bisa hadir tepat waktu, aktif di kelas, yang tadi Ibu paparkan solusinya. Solusinya berarti begini ya Pak, pasti di dalam menyelesaikan setiap masalah itu kan kita di sekolah itu ada hierarkinya ya dalam memecahkan sebuah masalah siswa itu ya. Kita tahap pertama dulu kita koordinasi dengan wali kelas, kita ngobrol ya dengan wali kelas bagaimana anak tersebut bisa seperti itu, kehadirannya bisa bermasalah. Nah, wali kelas mungkin bisa saja memberikan pendapatnya kepada kita ya sebagai guru mata pelajaran bahwa anak tersebut misalnya memiliki masalah, salah satunya masalah di rumah, misalnya salah satunya dari keluarga. Nah, itu seperti itu. Baik sekali ya Bu ya, rencana yang Ibu lakukan itu sudah baik. Nah saya tanyakan, adakah kesempatan-kesempatan yang bisa Ibu urutkan misalkan, supaya misalkan kegiatan yang Ibu lakukan itu tidak menimbulkan kebingungan bagi anak gitu ya. Misalkan Ibu bisa memberikan kegiatan-kegiatan apa yang bisa memacu anak untuk aktif kembali. Ya, misalnya kita ingin memberikan semangat ya kepada siswa yang tadi itu, misalnya dengan cara kita bekerja sama dulu dengan teman-temannya, teman-teman di kelas ya. Kita berikan semangat kepada temannya itu untuk semangat belajar, terus belajar ya. Setelah itu kemudian saya juga nanti berkoordinasi dengan guru BK, kita tangani masalah ini bersama-sama. Seperti itu. Oke, baik sekali, apa yang Ibu mau lakukan itu sudah baik ya. Nah sekarang kapan Ibu mau melakukan kegiatan tersebut? Ya, minggu ini kan saya berkoordinasi dengan atau teman-temannya dulu ya, kita cari solusinya seperti apa. Yang mudah-mudahan minggu depan saya akan mulai rencana aksi itu dan kita akan berkoordinasi dengan semua pihak. Oke, nah sekarang ada nggak komitmen dari diri Ibu sendiri agar yang tadi Ibu utarakan, tujuan yang Ibu utarakan bisa terlaksana gitu? Insya Allah ya Pak ya, kalau kita mengurutkan menyelesaikan masalah sesuai dengan hierarkinya ya, insya Allah masalah yang akan kita hadapi juga akan cepat terselesaikan dengan baik. Dan juga salah satunya dengan orang tua ya, tak lupa dengan orang tua itu harus selalu komunikasi terjalin dengan baik. Oke, nah itu dari Ibu yang komitmennya. Kalau misalkan dari anak, komitmen apa yang akan Ibu terapkan supaya anak punya kesadaran diri untuk mematuhi segala aturan yang Ibu buat itu? Komitmen ya, saya di sini harus berkomitmen ya, begini Pak, anak itu harus digiring ya supaya semangat belajar ya, jangan sampai dia itu putus sekolah karena masa depannya juga kan masih panjang, jadi kita harus tetap memicu semangat belajarnya ya dengan bekerja sama dengan teman-teman di kelasnya. Jadi jangan sampai anak tersebut dikucilkan ya, jadi tetap ditemani dan dibantu kalau misalnya dalam pembelajaran ada masalah. Oke, bagus sekali. Nah, dari angka 1 sampai 10, skala posisi pembelajaran yang sekarang itu ada di angka berapa, Bu? Kalau misalnya sebelum ini sebelum saya berkoordinasi dengan semua pihak itu, skala angkanya kira-kira di skala 7 ya Pak ya, karena saya merasa tadi kesulitan sekali ya, karena mungkin ada beberapa faktor ya yang melatar belakangi siswa tersebut bermasalah dalam kehadiran. Oke, berarti Ibu ingin meningkatkan ke skala? Ingin itu ke skala 9 atau 10. Baik sekali. Iya. Sekarang bagaimana tindak lanjut yang Ibu akan lakukan setelah coaching? Tindak lanjutnya ya tadi dukungan dari semua warga sekolah, salah satunya tadi sebelum ke kepala sekolah ya, saya juga harus berkoordinasi tadi dengan wali kelas, guru BP, orang tua siswa. Seperti itu rencana tindak lanjut.
Oke, apa yang Ibu utarakan tadi sudah baik ya. Itu pun menginspirasi saya. Kendala yang Ibu ungkapkan tentunya saya juga menemukan gitu ya. Apa yang Ibu jelaskan tadi mudah-mudahan saya bisa menerapkan. Nanti mungkin apabila Ibu sudah melaksanakan, saya tunggu hasilnya ya Bu ya. Nanti kita konfirmasi ulang. Terima kasih Ibu. Waktunya mungkin karena saya harus berangkat, ada keperluan mungkin. Mohon maaf, nanti kita ketemu lagi. Terima kasih ya Pak Supandi ya sudah mendengarkan keluh kesah saya ya. Mudah-mudahan program atau rencana yang akan saya jalankan ini berjalan dengan lancar. Semangat ya Bu Dina ya. Semangat pasti. Terima kasih ya Pak. Demikianlah proses praktik kucing yang dilakukan oleh Pak Supandi dengan Bu Rina dengan menggunakan alur tirta. Biasa kita lihat apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rina terhadap keluhannya dan ternyata bisa diselesaikan dengan cara bermitra, dan itu tentu menghasilkan aksi yang luar biasa yang akan dilaksanakan oleh polisi. Sekian barangkali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan melakukan praktik coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya sendiri sebagai pengamat, Rina Tresnawati, Pak Insan Budiman sebagai coach, dan Pak Sopandi sebagai coaching. Dipersilakan kepada Pak Sopandi dan Pak Insan. Assalamualaikum Pak Isan. Waalaikumsalam. Aduh Pak Isan, maaf sekali nih saya butuh coaching dari Pak Isan. Oh, begitu ya. Saya senang jadi teman untuk tempatnya menjadi teman mitra apa untuk masuk ke masalahnya dari Pak Sopandi. Tentunya saya sangat senang sekali. Kenapa nih, ada apa ini? Begini Pak Isan dulu, kemarin kan kita sedang dilanda bencana ya Pak Isan. Saya tuh bingung bagaimana saya menerapkan proses pembelajaran pada siswa setelah pasca bencana gempa ini Pak Isan. Iya, tentu kita akan itu juga merasakan semuanya tentang itu, dan tentu kita juga harus benar-benar menghadapinya dan juga bisa mengelola anak-anak kita dalam pembelajarannya supaya mereka tidak merasakan trauma yang sangat berlebihan terhadap akibat dari kegiatan badai bencana kemarin kita rasakan. Jadi gimana itu di pembelajaran yang Pak Sopan rasakan bersama dengan murid-murid? Ya. Itu Pak Isan, saya bingung ya bagaimana cara menghilangkan trauma pada siswa pasca gempa gitu ya. Saya bingung sekali bagaimana langkah yang harus saya lakukan sebenarnya. Tentu pertemuan ini kita manfaatkan untuk sharing dan juga saya menjadi mitra terhadap masalah yang dihadapi oleh Pak. Mudah-mudahan tujuan dari pertemuan yang kita lakukan ini terhadap permasalahannya Papua bisa dihasilkan ya. Kira-kira tujuannya dari pertemuan ini menurut Pak Sopan? Tadi Pak Isan saya sudah bilang saya ingin bagaimana cara menghilangkan trauma terhadap anak agar anak antusias anak terhadap pembelajaran semangat kembali Pak Isan. Ya betul, saya sepakat membuat atau mengemas desain pembelajaran untuk anak pasca gempa yang kita rasakan. Kira-kira nih Pak, apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi masalah-masalah di anak nih? Misalkan saya minta 5 saja disebutkan yang paling dirasakan oleh anak, oleh murid di kelas akibat pasca gempa ini terhadap pembelajaran. Seperti apa? Oke Pak Isan, hambatan yang saya hadapi yang pertama adanya ketakutan dari orang tua untuk mempercayakan bahwa anaknya untuk belajar ke sekolah. Yang kedua ada rasa ketakutan juga dari anak ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang ketiga itu anak media pembelajarannya alat-alatnya banyak yang rusak. Yang keempat dari saya pribadi pasti ada ketakutan bagaimana apabila sedang belajar terjadi gempa kembali. Terus yang kelima itu dukungan dari kepala sekolah, utamanya
untuk mengizinkan kami untuk membawa siswa kembali belajar di kelas, Pak Iksan. Itu poin-poin yang luar biasa ya. Nah itu pasti dirasakan juga oleh guru-guru yang lain, di mana dampak gempa ini ada rasa ketakutan dari siswa, ada rasa ketakutan pembelajaran di kelas, kemudian media banyak yang rusak, bukan hanya media, tentunya sekolah pun kita menyaksikan banyak yang terdampak dengan gempa ini. Kemudian ketakutan yang luar biasa dari guru juga, tentunya itu kan tidak bisa dipungkiri ya, bahwa guru-guru juga pasti merasa takut, ada trauma lah. Kemudian terakhir itu adalah kita belum ingin mendapatkan daya dukung dari kepala sekolah tentunya ya, untuk membawa pembelajaran anak di luar kelas seperti itu. Ini Pak Pandi, betul ya, biasanya kan dari yang kelima ini, yang poin 1, 2, 3, 4, 5 ini, kira-kira yang paling merata dominan pada murid kita di kelas, kira-kira yang mana ini? Yang mana poin-poinnya yang kira-kira mungkin prosentasenya ini lebih dari poin 1 sampai 5 ini, yang kira-kira merata ini, yang dirasakan oleh anak, sehingga nanti kita mungkin akan sharing kira-kira yang tepat untuk menangani seperti apa gitu. Jadi kira-kira yang poin yang mana ini dari ketiga ke 5 poin ini, 1 sampai 5? Oke, yang paling utama, yang pertama adalah trauma anaknya dan minat terhadap proses pembelajaran. Tentunya karena mungkin ada ketakutan, jadi minat belajar siswa pun cukup menurun. Itu pasti paling merata ya, Ya, pada anak, pada murid-murid. Nah, ya ini pasti dirasakan bukan hanya murid-murid Pak Sopandi saja, Pak. Murid-murid yang lain juga tentunya merasakan akan hal ini. Ada trauma yang luar biasa pada anak untuk mengikuti pembelajaran, sehingga belajarnya pun mereka pasti akan berdampak yang sangat signifikan pasca gempa ini. Nah, biasanya memang kan kita juga tahu lah, kalau ada permasalahan kita ini memiliki hal-hal yang menjadi kekuatan kita lah. Apakah itu dari diri kita sendiri ataupun dari sekolah, pihak sekolah yang bisa memperkuat komitmen kita untuk melaksanakan rencana yang akan kita lakukan sebagai rencana aksi. Kira-kira nih sebagai sumber kekuatan yang ada pada diri kita nih, dan juga dari sekolah untuk menghadapi trauma anak yang berlebihan ini, sehingga anak bisa belajar lagi secara normal seperti biasa. Kira-kira apa sih? Yang pertama tentunya saya akan menerapkan proses pembelajaran sosial emosional ya Bu. Yang pertama itu pasti saya membuat rancangan pembelajaran. Terus saya akan memupuk kesadaran pada siswa bahwa bencana itu pasti datang akan menimpa kita secara tiba-tiba. Bagaimana setiap siswa bisa menyikapinya, itu rancangan. Yang kedua, mungkin saya akan memupuk kesadaran sosial bagi teman-temannya, bagaimana mereka berempati kepada temannya, itu yang mungkin saya akan tekankan. Terus mereka pun saya tekankan untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Tentunya walaupun kita sedang dilanda bencana, kita pun harus bertanggung jawab bahwa kita itu sebagai pelajar harus tetap belajar. Luar biasa ini Pak ya. Mungkin bisa kita lakukan ya dari ketiga poin yang kekuatan kita untuk bisa anak-anak belajar kembali dan pulih kembali dalam pembelajarannya. Kita bisa menerapkan PSE tentunya ya, kemudian memupuk rasa kesadaran pada anak bahwa belajar itu adalah hal yang penting. Kira-kira ini aksi yang akan dilakukan? Mungkin Pak, saya akan melaksanakan di minggu kedua Pak. Yang pertama saya akan menyerupai dulu bagaimana kondisi anak sebenarnya. Lalu di minggu kedua baru saya akan melaksanakan proses pembelajaran sosial emosional. Terus kan di awalnya saya mempersiapkan lokasinya, tempatnya gitu ya. Kalau misalkan saya harus di luar ruangan, saya harus menyiapkan mungkin tenda atau alas untuk belajar anak Pak. Ya itu barangkali luar biasa Pak Sopandi, rencana tindak lanjut atau rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Sopandi. Saya pikir itu sangat bagus dan luar biasa sekali. Saya dukung dan pasti sekolah pun akan mendukung ini pada kondisi yang seperti ini. Kemudian apa yang menjadi penguat komitmen untuk melaksanakan aksi ini? Pasti ada hal yang memperkuat komitmen pada Pak Sopandi. Kira-kira apa? Yang pertama yang saya rasakan adalah satu, rasa saya pantang menyerah ya. Saya akan pantang menyerah di dalam artian bahwa saya itu tidak harus menyerah dalam keadaan, karena secara tidak langsung saya juga terdampak Pak.
Nah, tapi saya pun memikirkan bahwa tanggung jawab saya harus memikirkan bagaimana kedepannya anak agar bisa memperoleh pembelajaran. Nah, makanya saya membutuhkan Pak Ihsan untuk sharing dalam proses pembelajaran ini, karena saya kebingungan, karena kalau misalkan saya harus berbicara kepada siapapun mungkin yang terdampak, saya bingung sekali. Mungkin dengan saya mengeluarkan unek-unek kepada Pak Ihsan, saya bisa mampu untuk membuat rencana yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran ini. Ini bagus, dan itu mudah-mudahan penguat-penguat komitmen kita dalam aksi 3 itu bisa berjalan dengan baik, dan penguat itu akan tetap terpupuk ya. Terima kasih, tentunya saya sudah jadikan teman sharing dan mitra untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ihsan. Jadi seperti itu, mudah-mudahan ini bermanfaat ya Pak ya, dan juga saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan tindak lanjut. Ya, makasih Pak Ihsan ya. Saya juga sudah mengganggu waktu Pak Ihsan. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan proses coaching ini dan saya menerapkan rencana yang tadi saya jelaskan. Terima kasih. Siap. Ya, Assalamualaikum. Ya. Terima kasih kepada Pak Ihsan dan Pak Sopandi yang sudah melakukan sesi coachingnya. Dari yang saya amati ya, memang dampak dari gempa bumi Cianjur ini sangat luas sekali ya, terutama dalam bidang pendidikan ya. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita semua sebagai pendidik untuk bagaimana caranya supaya pendidikan tetap terus berlanjut pasca gempa ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.